Iya, saya apakah dengan bapaknya sendiri? Ya, saya sendiri. Saya izin konfirmasi ya Kak, untuk obatnya kita tersedia di apotek sekarang. Apakah Kak mau tunggu sekarang? Ya. Dan saat ini apakah Kak mau sedang terlebih dahulu Kak? Ya. Saya izin meminta waktunya sebentar, sekitar 5 sampai 10 menit untuk melakukan pemeriksaan. Apakah Kak bersedia? Ya, saya bersedia. Silahkan Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Putra Widya Finita Putri yang bertugas pada hari ini dengan Ibu Dia Hasari ya. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya, apakah dokter sudah menyampaikan mengenai obat yang diberikan? Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai cara penggunaan obat? Apakah dokter sudah ada menjelaskan apa harapannya setelah penggunaan obat ini? Saya sembuh sih, Mbak. Untuk saat ini, apakah Ibu sedang konsumsi obat-obatan lain? Tidak ada. Untuk riwayat penyakit sebelumnya, apakah Ibu punya riwayat tertentu? Saat ini, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan herbal? Tidak. Untuk alergi obat-obatan atau makanan, apakah Ibu punya? Ya, alergi sih. Alergi sedikit ya. Sebelumnya, apakah saat ini Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak. Untuk saat ini, apakah Ibu juga ada sedang merokok ataupun mengkonsumsi alkohol Ibu? Tidak sih, Mbak, sedang sama. Baik, kalau gitu saya izin menjelaskan mengenai obat yang ada di resep ya Bu. Ini dari resep sendiri, itu dokter memberikan obat buat asam ibu yang bisa dikonsumsi. Saya izin memberitahu untuk fungsi sendiri ini untuk mengobati asma yang diderita. Untuk cara penggunaannya saya izin menjelaskan ya Bu. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan alat ini? Belum ya. Jadi saya izin menjelaskan Ibu untuk pertama kali penggunaannya. Jadi saya tuliskan ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu Ibu nanti membuat obatnya dari alat ini. Nah, pertama itu juga di sertifikat ini saya izin jelaskan ada bagian-bagiannya. Ini ada namanya mouthpiece. Mouthpiece ini adalah tempat untuk Ibu nanti membuat obatnya. Kemudian ini ada grip untuk membuka tuas pertama dan sini ada tuas kedua. Nah, untuk pertama kali itu Ibu diharapkan untuk melihat dulu indikator dosis yang ada di kemasan. Nah, karena ini obatnya baru, Ibu masih bersegel. Jadi di indikator dosisnya itu masih menunjukkan angka 60. Nanti seiring berjalannya waktu seperti ini kan nanti indikator dosisnya akan berkurang 1. Kalau misalnya indikator dosisnya sudah menunjukkan angka 0, artinya obatnya sudah tidak ada lagi isinya. Nah, untuk penggunaan sendiri yang pertama Ibu geser aja tuas pertamanya ke arah kanan, lalu nanti dia ada tuas kedua lagi. Nah, tuas keduanya lagi itu digeser lagi ke kanan sampai dia berbunyi klik. Nah, kalau udah bunyi klik itu tandanya dosisnya itu udah berada di bagian obatnya itu udah berada di bagian mouthpiece yang sudah siap diberikan. Untuk penggunaan sendiri itu untuk persiapannya Ibu boleh pegang sertifikatnya dengan posisi horizontal seperti ini. Kemudian Ibu melakukan persiapan pernapasan dengan cara mengambil nafas dan membuang nafas hingga terasa rileks. Kemudian letakkan bagian mouthpiece itu di mulut di antara bibir dan juga gigi. Di antara gigi, tapi bagian bibirnya itu harus ditutup rapat agar memastikan bahwa tidak ada obat yang keluar. Kemudian setelah itu Ibu langsung hirup aja bagian mouthpiece-nya secara cepat dan kuat, dan kemudian ditahan sekitar 5 sampai 10 detik untuk memastikan obatnya itu sampai ke paru-paru. Nah, setelah itu dilepaskan saja cara tidurnya dari mulut. Kemudian setelah Ibu napas, baru Ibu boleh setelah 5 sampai 10 detik baru Ibu boleh mengeluarkan napas lagi dari hidung. Nah, setelah itu pastikan Ibu berkumur-kumur ya Bu dengan hidrasi untuk memastikan tidak terjadi sariawan. Nah, kemudian untuk bagian mouthpiece-nya itu harus rajin dibersihkan ya Bu untuk menghindari adanya bakteri atau tidak bersih ya seperti itu. Kemudian saya sarankan selama perjalanan Ibu dibantu juga dengan pola hidup Ibu yang lebih teratur lagi dengan cara mengkonsumsi makanan atau sayur-sayuran bergizi. Kemudian juga saya sarankan untuk penggunaan rokok ini juga dihentikan dulu Ibu selama pengobatan, dan kalau bisa seterusnya untuk membantu asma Ibu supaya nggak lebih parah lagi. Kemudian juga saya sarankan Ibu untuk melakukan aktivitas fisik seperti berjalan santai atau melakukan olahraga ringan. Nah, untuk penyimpanan sendiri ini boleh disimpan di kotak obat kalau ada. Yang penting itu terhindar dari sinar matahari secara langsung dan juga terhindar dari jangkauan anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk expirednya ini sampai bulan 10 bulanan gitu masih sampai. Berarti sejauh ini sudah mati ya Bu? Jadi Ibu apa kali memastikan bahwa Ibu tentang apa yang sudah saya jelaskan, boleh Ibu kembali bolehnya yang sudah tadi saya beritahu tentang cara penggunaannya. Setelah Ibu
penggunaan gelasnya tertutup seperti semua ya ibu. Kalau misalnya ibu misalnya lupa nanti cara penggunaannya saya kasih brosur dan